Halo guys, jumpa lagi di channel saya. Channel unik mengulik hal-hal unik di sekitar kita yang semoga bermanfaat. Kali ini saya akan mengulas tentang analog multitester. Tester atau alat bekerja teknisi listrik, teknisi bengkel yang sangat berguna. Ini versi analog yang murah meriah. Cuman penggunaan agak ribet dikit. Coba kita buka isinya bang guys. Nah, ini ada selektor switch, ini ada kabel untuk pengukurannya ya, untuk nyolok ke bagian yang akan dites. Nah oke guys, ini kabelnya merah putih. Jadi kalau untuk pengukuran DC atau alat-alat elektronik ada bisa pakai positif negatifnya ya guys. Nah, di sini ada selector switch, ada posisi ini harus posisi off ya, kalau nggak dipakai biar baterainya nggak cepat habis. Ini ada posisi ohm ya. Ini untuk mengukur kapasitor, tahanan, resistor, transistor segala macam nih. Ada skala 1, 10 sampai 100K. Ini ada DC ampere, cuman kecil nih sampai 2,5 miliampere, sangat kecil. Terus DC volt untuk mengukur aki dan tegangan DC dari 0,25 sampai 1000 volt DC, dan tegangan AC dari 10 sampai 750. Ini DC volt 0, saya nggak pernah pakai nih untuk fungsinya untuk apa. Nah ini skalanya, ini knob ohm adjustment. Apa fungsinya ohm adjustment? Ini bukan ohm ya, ohm yang suka nyari pucuk-pucuk atau cabai-cabian ya. Nah, ohm adjustment ini hanya digunakan untuk mengkalibrasi atau mengenolkan pada saat pengukuran ohm. Ohm itu untuk mengukur kabel putus bisa, tahanan, kapasitor dan lain-lain. Oke, caranya gimana? Kita posisikan di posisi ohm. Nah, misalkan di 100. Dia tiap posisi harus dinolkan karena posisi perkaliannya dia akan berbeda walaupun udah kita kalibrasi nih. Nah, ini kan udah pas 0, nggak perlu kita putar lagi ininya. Coba kita posisi di 1. Nah ini 1, dia nggak 0, harusnya 0, ini harusnya 0. Nah harusnya 0, jadi ini kita putar supaya dia di 0. Kita putar kanan sampai, aduh susah guys, nggak ada tripod. Jadi intinya kita putar sampai dia di angka 0 di sini. Nah, ini resiko nggak punya tripod nih, namanya pemula belum monetisasi. Nah gitu guys, tiap posisi perkalian harus kita rubah terus guys, karena tiap perkalian dia harus butuh kalibrasi atau diatur pakai ohm adjustment. Nah ini penggunaan untuk skala ya. Ini kan skala untuk pengukuran di sini paling besar 750 ACP. Nah, ngeblur nih. Nah, sedangkan di sini kok cuman skalanya 250 paling tinggi. Bacanya gimana Om? Oh iya, saya kasih tahu ya cara pembacaan. Ini banyak yang nggak paham juga, biasa pakai digital, pakai analog, ketemu yang begini. Jadi untuk pengukuran yang model begini, nah kita kasih ini biar jelas. Yang model begini, jika kita tidak tahu berapa tegangan kerja yang ada, kita pakai skala paling tinggi di misalkan di 750, karena kita nggak tahu nih tegangan yang mau diukur berapa. Nah, pakai skala paling tinggi 750. Nah, kita coba praktekin ya. 750. Kita nggak tahu nih tegangannya berapa.
Jadi caranya skala 750 dibagi dengan display paling tinggi. Jadi 750 dibagi 250 ketemunya 3 dikali hasil pengukuran. Nah, contohnya gini guys. Nah, salah lubang guys. Nah, ini kan ketemunya berapa ini? 50 ini nih testernya agak error juga. Jadi ketemu 3 kali 50. Ini 150, ini testernya udah error nih skala 750. Nah, berhubung pengukurannya terlalu kecil, coba kita turunkan lagi di selector switch-nya di 250. Di 250. Nah, 250 kalau 250 kan tadi masih terbaca kecil. Berarti tegangannya di bawah 750. Oh, kita ukur lagi. Ini 250 di skala 250 karena pas ini ada 250. Ini pakai 250. Nah, ketemunya lah ini yang hitam 225. 220 berarti 2210. Nah, begitu guys. Dan kalau nggak kebaca berarti selektor switch-nya harus diturunin lagi. Ini tadi 750, pembacaannya kecil sekali. Tuh, berapa itu? 75, 55, 60, 180. Ini udah agak rusak nih. Pokoknya begitu guys. Skala di sini dibagi dengan tampilan di sini yang paling besar. Berarti 750 dibagi 250 dapatnya 3 dikali jarum menunjuk angka berapa. Nah, itu. Kalau skala 750 di situ 500, ya 750 bagi 500 hasilnya berapa dikali jarum. Nah, supaya aman, pas selalu pakai skala tertinggi dulu. Kalau nggak terbaca baru diturunkan supaya menghindari kerusakan alat. Oke guys. Nah, perlu diperhatikan lagi, tester model begini nih rentan rusak guys, paling gampang rusak. Harganya murah sih, ada merek Sanwa, yang Sunwa itu 60.000. Sanwa agak mahal, padahal cuma beda satu huruf. Sebelum mengukur tegangan AC atau DC, pastikan selektor switch-nya udah nggak ada di posisi ohm. Saya berapa kali lagi ngukur resistor, alat elektronik, kabel, terus lupa mengukur tegangan, selektor switch-nya lupa dipindah, langsung colok posisi ohm. Alhasil ya rusak, dalamannya tester ganti baru. Nah, ini kelemahannya tester analog begini guys. Jadi harap diperhatikan ketika akan melakukan pengukuran, pastikan selektor switch sesuai dengan penggunaan. Untuk DC volt sama aja pengukurannya. Jadi selektor switch dianggap berapa dibagi skala tertinggi, hasil berapa, misalkan 1000 nih, kita pakai 1000. Di jarum di angka 1000, selektor switch di angka 1000. Yang ada kan 250. Nah, berarti 1000 bagi 254 dibagi 250 hasilnya 4 dikali jarum nunjuk angka berapa. Nah, itulah hasilnya yang didapat. Yang penting pakai skala tertinggi dulu, ketika nggak terbaca diturunkan. Nah, untuk ohm begitu juga. Kalau posisi kebalikannya, kalau posisi kali pengukuran dikali satunya nggak terbaca, dia dinaikkan untuk mengukur resistor. Berarti tahanannya besar, dia butuh kali perkaliannya. Nah, terbalik dengan pengukuran DC volt dan AC volt. Oke guys, itu saja untuk review tester analog, senjata andalan para teknisi dalam mencari uang untuk orang-orang tercinta. Oke guys, itu saja guys. Jangan lupa subscribe untuk video bermanfaat saya selanjutnya. Oke guys.